ukur ini. Mas, aku bisa ambil surat perjanjian boleh. Iya. untuk adek ini ya. Saya akan kasih Ya, surat Dek. perjanjian. Jadi ada surat Perjanjian. Iya. Ambil silakan, ambil. Surat perjanjian kalau dia jadi istri saya akan kasih apartemen, mobil, pokoknya apa aja yang kamu minta saya kasih. Ya? Tapi sebelahnya kelihatannya kamu kecewa banget nih Mbak Tania nih. Kenapa? Ada yang mau diomongin nggak? Sih mau jadi istri keempat nggak apa-apa. Apa? Oh, istri keempat juga nggak apa-apa. Ya iya maksudnya. Saya juga tadi kalau disuruh pilih dua, saya pilih dua. Waduh. Itu belum jelas kayaknya, belum jelas hartanya. Ini udah jelas itu berkuasa, Baby. Buktinya dia mau loh jadi yang keempat. Udah sayang. Udah, Mereka ditaruh tangan. nggak usah didengarin. Nggak usah dengerin. Ditaruh tangan. Nggak usah didengarin. Silakan. Kalau lu taruh dengerin tangan. mereka lu jomblo seumur hidup, ya. Mas, Ya. Mas, ada nggak buat saya? Tanda tangan juga. Mau juga. Kalau saya sih tergantung istri saya, Mas. Kalau istri saya kasih izin lagi untuk cari istri keempat, why not, right? Ya. Ya nanti. Nah, nextnya. Arbi, tapi Arbi kayak melihat sesuatu justru di Mbak Ratna ini. Ya sebenarnya Ratna itu dari pertama ikhlas tapi ketika memberikan surat perjanjian kayak nggak ikhlas. Jadi ada sedih gitu. Kenapa? Nggak tahu juga. Apa yang Arbi lihat? Rasakan energinya seperti apa? Ya ketika energi tersebut naik ketika dikasihin surat perjanjian jadi turun kembali energinya. Apa yang Arbi lihat? Rasakan energinya seperti apa? Ya ketika energi tersebut naik ketika dikasihin surat perjanjian jadi turun kembali energinya. Mungkin Mbak Ratna mau direlaksasi kembali atau seperti Mungkin apa? Mbak Ratna mau dilakukan sesuatu apa gimana? Kayaknya Enggak, perlu, Mas karena istri Buya. saya udah Enggak ikhlas, perlu Mas. deh, saya ikhlas Oh, nggak kok. perlu. Tapi yang saya rasakan, saya kan bisa merasakan empati Iya, Ratna. iya, Jadi iya. ketika Ratna menularkan energi tersebut, empati saya berkata bahwa Ratna tidak ikhlas Enggak kok. Mas. menjadikan istri yang ketiga. Enggak, saya bahagia. Saya cuma bahagia. Saya cuma Udah, terharu. Mama. Akhirnya suami saya dapat teman hidup yang baru lagi. Kita bisa bareng-bareng kan. Mama. Kita bisa kerja Enggak, begini sama, aja. ya. Untuk membuktikan kalau memang istri saya ikhlas, nggak apa-apa. Silakan direlaksasi. Ya, kamu siap kan sayang? Ya kan? Ya, kita siap kan. Aku temenin Kak. Oke, silakan. Oke, Sampai tua jomblo. Oke gini. Empati tersebut bisa muncul ketika melihat orang tersebut dari ekspresi wajah akan berubah. Oke, yang tadinya ceria akhirnya turun kembali keceriaan tersebut. Siap Ratna? Oke. Sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, akses kembali kondisi relaksasi yang tadi saya lakukan kepada Ratna ketika saya hitung 1 sampai 3, oke. Kondisi tersebut dapat diakses kembali mulai sekarang dan seterusnya 1, 2 dan 3, oke. Apapun yang Ratna rasakan, kamu bisa ungkapkan mulai sekarang dan biarkan kata kamu menjadi lebih jujur dari sebelumnya. Kamu merasa ikhlas atau enggak ketika suami kamu menikah untuk ketiga kalinya? Jujur. Kan gak ikhlas? Ikhlas banget. Apa? Gimana? Saya gak ikhlas. Jadi kamu nggak ikhlas? Sayang sekali sama suami saya. Saya takut ditinggalin dia. Cinta dia terbagi. Ma! Kemarin kamu bilang ikhlas, Ma! Kasar. Itu istri kamu. Iya, gak usah teriak-teriak. Tunggu dulu. Iya. Ini masalah keluarga saya, Iya, ya. makanya Ya, tapi jadi jangan masalah kita juga karena dia di teriak-teriak, sini. gak usah teriak-teriak kayak gitu. Kemarin kamu bilang ikhlas, ya. Ma, kamu buat malu papa nih, Ma. Gak usah kayak gitu dong. Dia belum. Gak usah tunjuk-tunjuk. Ma, kemarin kan mau bilang ikhlas, ya. Sekarang
Sekarang kenapa bilang gak ikhlas? Hah? Apa? Woi, diam lu! Balik lagi. Kasih tahu. Mundur. Balik lagi. Mundur. Balik lagi. Mundur. 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 Ma! Oke. Munafik lu, munafik! Dengerin. Oke, berhenti dulu. Diam dulu. Diam. Stop. Oke, berhenti. Mas Uya! Kalau kamu nggak bisa kondusif, ini dibubarin aja mediasinya. Bukan masalah kondusif. Maksud saya ini kan istri Sekarang saya. kamu duduk di sini deh. Enggak, saya nggak perlu duduk Mas Uya. Duduk sini kamu. Saya nggak perlu duduk. Mas saya kan istri saya. Arbi sadarin, kembalikan seperti semula aja nih. Aduh, udahlah, lu diam aja deh lu ya. Lu kan nggak tahu lu. Duduk. Kalau kamu gentle, kamu laki-laki, kamu duduk di sini. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Duduk sini. Kalau kamu mau mediasi, harus tahu dulu kamu kayak gimana. Duduk sini, duduk. Ya udah, ayo duduk ya. Lu dia kan duduk ya. Duduk. Sekarang yang kamu rasain apa sih sebenarnya? Saya kesal aja sama istri saya, Mas. Karena kan kemarin kita Kalau kamu udah ngomongin di kamera sana. Iya. Oke, sekarang saya tutup sampai 3, buka matanya, tetap buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Apapun yang kamu rasakan dalam hati, kamu bisa ceritakan yang dalam hati kamu lebih jujur dari sebelumnya. Dan biarkan kamu ungkapkan apapun informasi yang ada dalam hati kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Dan kamu jawab sejujur-jujurnya setiap pertanyaan yang keluar dari dia. Oke, 1, 2, dan tik. Oke. Pertanyaannya, sebenarnya kamu menganggap istri kamu ini, Mbak Ratna ini apa? Saya sayang sama dia. Sayang. Kok tadi kamu sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas sama istri kamu tadi? Saya kecewa Mas Uya. Karena kan kita udah ngomong dari awal dan dia kasih izin kalau saya boleh menikah lagi. Tapi sampai di sini dia buat malu saya. Harusnya kan dia jaga saya Mas Uya, bukan buat malu. Oke, kamu belum dikaruniai anak dari perkawinan kamu dengan Iya Ratna? betul sekali. Yang belum, belum dikasih anak sebenarnya gara-gara istri kamu apa kamu? Karena istri saya mandul. Tahu dari mana? Ya kita kan sudah cek Mas Uya. Bukan dari kamu. Tidak, kalau saya normal Mas Uya, saya subur. Kamu sayang sama Ratna? Saya sayang sama dia. Tapi saya juga pengen punya keturunan Mas Uya. Setiap saya pergi kemana-mana, saya lihat teman-teman saya, mereka jalan-jalan itu kalau weekend sama keluarganya, sama anaknya. Dan mereka selalu tanya, saya nggak bisa punya anak. Saya malu Mas Uya. Makanya saya komunikasikan sama istri saya. Ratna, pertanyaan saya, kamu pernah hamil nggak? Belum pernah. Kamu gak cari solusi untuk ngobatin istri kamu atau solusinya hanya sekedar menambah istri terus dan terus? Kita udah cari solusinya Mas. Memang sampai sekarang dia belum bisa mengandung. Oke, ini Ratna istri kedua kamu. Ceritakan mengenai istri pertama kamu. Istri pertama saya sudah meninggal Mas Buya. Oke. Dan Ratna ini istri kedua saya. Karena apa dia meninggal? Iya. Dia meninggal waktu itu karena dia mau melahirkan. Dan dia meninggal di situ Mas Buya. Anaknya? Iya, sama. Meninggal Keduanya juga? meninggal Mas Buya. Dan saya datang ke sini bukan hanya sekedar cari cewek Mas Buya. Saya bukan hanya sekedar mau cari wanita buat senang-senang. Saya mau punya wanita yang bisa berikan saya keturunan. Sebenarnya ini tekanan dari keluarga kamu atau emang keinginan kamu sendiri yang pengen punya istri ketiga? Yang pertama itu keinginan. Yang kedua juga tekanan dari Lebih keluarga. besar yang mana?
Ya keinginan saya lebih besar, tekanan keluarga juga, ini kedua-duanya Mas Uya. Kalau yang ini nggak bisa kasih lo Oke. anak, diceraiin lah. Kalau istri ketiga juga belum bisa ngasih anak juga? Ya kan saya sudah buat surat perjanjian Oh Mas iya, Uya. iya perjanjian. Oke. Berarti kamu tidak atas dasar cinta cari istri ketiga ini? Saya nggak tahu seiring waktu Mas Uya. Tapi yang saya mau cari sekarang adalah wanita yang Bisa bisa, ngasih melahirkan keturunan. anak buat Oke. saya. Ya jelas cukup. Pengen nanya satu hal. Kalau misalnya kamu terus-terusan cari istri terus, kamu nggak ada niatan untuk adopsi anak, Tidak ada. itu solusi yang paling Tidak, bagus saya menurut saya. pengen anak Daripada kandung kamu saya. terus nyakitin cewek terus. Ya saya minta izin dan saya kasih mereka kehidupan yang mereka minta. Jadi kan fair. Mereka gimana? Tapi wanita-wanita ini kan punya perasaan juga. Ya kan sebelum kita menikah saya komunikasikan Mas Uya. Oke, makanya perlu surat perjanjian ya? Iya. Oke, Arbi silakan kembalikan seperti semula. Oke. Tarik nafas satu dulu. Saya 1 sampai 3. Semua kembali seperti semula. Lebih sehat lebih 1 2 3. Saya ikhlas mas. Saya ikhlas sama dia. Terus, Saya ikhlas sama dia. Wow. Mas Uya. Permisi Mas Uya. Lah mau kemana? Belum beres. Mau kemana? Lu mau kemana? Ya saya mau bawa mereka Mas Uya. Dan saya juga mau menikahi dia juga. Udah kalian nggak tahu apa-apa. Kenapa sih ngomelin hidup orang terus? Kalian juga, seandainya kalian di posisi suami saya, Kamu tandanya kenapa iri? Ini belum beres, belum beres. Kalau mau mediasi belum beres ini. Ini cewek ini mau didiamin, ditinggalin. Ya tidak. Dia kan, Hargain dulu dong. emang itu gimana? Oh, tunai kata apa? Dek, maaf ya sayang. Maaf banget. Ya, kakak nggak bisa pilih. Jangan pernah hidup mau dipoligami. Masih ada sayang saya. Kita di sini saya buat itu karena peduli sama perasaan kamu, Tante. Kita sama-sama cewek, kita sama-sama cewek, kita tahu perasaan Saya sayang suami saya. Kita Ya udah. Itu pasti. Kita nggak apa-apa berkorban Ya buat udah. orang yang dicintai. Cukup. Oke, sekarang gini aja, saya penasaran sama kamu Intan. Kamu duduk di sini. Intan kenapa lagi? Enggak, duduk aja di sini. Oh, dia masih akses yang tadi masih terbuka ya? Oke. Kenapa kamu ngotot pengen menjadi istri ketiga dari Didit? Jujur. Sebenarnya aku cuman pengen morotin aja sih mas. Pengen morotin? Maksudnya? Karena aku punya utang 300 juta. Punya utang 300 juta? Iya. Terus? Jadi nanti setelah nikah sama dia, ya udah aku ambil hartanya aja. Sama kayak Tadi kamu udah dipeluk, dikasih cincin, terus ya nanti aku jual jual. buat bayar utang aku. Utang apa sih sebetulnya? 300 Banyak, juta, ah? Banyak. Kalau utangnya udah lunas, nantinya mau apa diapain suaminya? Aku tinggal. Terus nanti aku bakal usaha gimana caranya supaya aku nggak dapat anak dari dia. Jadinya nanti kan dia bisa ninggalin aku dengan harta. Oh, Oh, jadi dalam waktu setahun utang kamu akan lunas? Iya. berarti lu cewek nggak benar juga lu. Ya, Mas, jangan. Mas, kita batalin perjanjian ini, Mas Uya. jadi lu dua mau harta gue doang. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Enggak, lo di sini harus konsisten. Ibaratnya kan lo udah... Iya, saya tidak masalah. Kalau dia mau harta saya,
Saya pokoknya dapat anak dari dia. Itu Apa? aja. Ya kan? Saya dapat anak dari dia, dia mau harta saya, itu oke, nggak masalah. bilang Dia nggak cinta, Mas. Dia nggak cinta buat apa? Ya nggak masalah. Udah aja. Dia katanya baik, Mas, tadi, Mas. Makanya mah, udah deh mah. Udah. Nggak ada perempuan ini. Kita aja. Nih, nggak ada maksudnya. Gue capek maksudnya, nggak ada yang benar cewek-ceweknya. Loh. Lo mana silakan. Mau nyusul? Oh iya. Oke, dikembalikan. Suruh kemana? Oke. Kenapa? Mas Didit kemana? Apa? Mas Didit sama kakak kemana? Mas Didit? Iya. Ke laut. Marilah. Mungkin mimpi kali ya. Iya. Gak ada yang namanya Didit dari tadi, ada yang namanya Didit. Tadi Ya. aku udah tanda tangan terus. Dari tangan terus hilang. Iya. Jadi Diditnya udah dibawa ke jin sama jin laut tadi. Oke. Maksudnya kemana? Gini. Tadi kamu mengakui kalau kamu cuma pengen morotin hartanya doang. Karena kamu punya utang 300 juta, betul nggak? Enggak kok, enggak. Ah. Enggak ada, aku benar-benar suka sama Mas Didit. Suka sama Didit? Iya. Suka sama Didit? Iya. Lari aja di sana tadi. Oh iya? Iya. Depan coba. Waduh. Cewek sekarang benar-benar otaknya banyak banget ya, Bi ya. Iya. Iya, yang nomor 27. Kenapa? Dari tadi nyolot banget. Ya? Sini turun yuk, di relaksasi yuk. Aduh. Ah. Siapa takut? Oke, silakan. Kakinya bisa lurus, Cek. Oke, tangannya di samping. Oke. Sekarang fokus ke titik merah. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan perut. Oke, relax. Saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi, kamu mendapatkan semakin nyaman, semakin relax. Dan setiap pertanyaan yang dikeluarkan oleh Uya, kamu dapat jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Dan informasi tersebut dapat Anda akses dan keluarkan dari mulut kamu sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Jujur, JJ. Sebetulnya tadi waktu Didit memberikan cincin kepada wanita-wanita tersebut, kamu bagaimana perasaannya? Jujur. Sebenarnya pengen juga sih Mas Uya. Oke. Jadi gimana tuh? Jadi lo iri? Iyalah iri. Gimana sih dia dikasih berlian masa aku enggak? Kamu nyesal dong sebetulnya tadi? Hah? Kenapa lo balik tadi ke atas? Ya gengsi lah Mas. Gengsi. Aduh. Karena kamu nggak tahu bakal dikasih cincin dan dia emang kaya. Iyalah. Aduh gimana? Kamu emang perlu duit juga? Ya perlu lah Mas. Gila aku kan skincare aku mahal. Jadi kamu sebetulnya iri ya? Iyalah. Gengsi juga. Jadi terus perasaan kamu tadi pas Intan gak jadi, sebenarnya apa yang di benak kamu? Kamu pengen gak gantiin dia? Sebenarnya pengen sih Mas. Tapi kan tadi aku... Gengsi. Iya gengsi aku kan gede banget Mas. Aduh. Kamu senang tadi Intan gak jadi calonnya? Ih seneng banget sebenarnya Mas. Nanti juga di belakang aku kejar sih Mas. Oh kamu akan nyari tahu dia? Iya. Oh iya. Sebetulnya kalau misalnya saya pengen nikahin kamu, saya pengen ngasih kamu cincin, kamu mau gak sama saya? Aduh. Mbak Astrid marah nggak Mas? Enggak, misalnya dia ngizinin. Aku mau banget lah Mas. Oke. Oke, Bi. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan perut. Oke, relax. Saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke. Oke. J,
Bingung ya? Kamu nyesel nggak tadi Didit sama kamu? Enggak. Apa? Nggak nyesel? Emang nggak suka sama Didit tadi? Enggak lah, ya kali ya kan. Kok ya? gitu sih kalian? Oke. Nggak ada ya. Kamu kasihan nggak tadi sama Intan nggak jadi? Enggak lah, biarin aja. Suka dia kok. Gitu. Ngapain ngurusin dia? Enggak banget. Oke. Kamu suka nggak sama saya? Najis. Oke. Najis katanya gue. Aduh, enggak deh. Oh jadi najis nggak mungkin ya nikah sama saya gitu ya? Lo kan tahu tipe gue kayak gimana. Masa kayak gini? Oke. Jadi kamu nggak perlu duit gitu nggak perlu ya? Enggak lah, Mas. Aku bisa cari duit sendiri kok. Oh. Ya udah JJ silakan kembali lagi JJ sana JJ. Makasih. Waduh. Harga diri gue terinjak-injak dibilang najis loh. Emangnya gue air liur dogi? Iya. Oke. Tapi berarti Arbi di sini banyak orang-orang yang munafik ya? Banyak itu sesuai dengan kebutuhan mereka sih sebenarnya. Tapi nggak mau ngungkapin aslinya seperti apa, nggak mau. Oke. Ya udah. Ya nanti kita lihat aja nanti JJ lambat laun juga jadi sama saya. Oke. Ya udah. Terima kasih Arbi, terima kasih. Hari ini tentunya berarti tidak ada jodoh. Kita nggak tahu tadi yang baju merah tadi, Tania itu apa hasilnya di depan. Ya. Dan buat pemirsa yang mau membagikan kisahnya dan juga mau mencari jodoh boleh DM ke Instagram kita di @garistangan_antv. Dan pemirsa, cinta sejati tidak pernah mendua, apalagi menyakiti satu sama lain. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.